Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang buku non-teks. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6. Yang pertama ada Amelia, ada juga Maulena, Suci, Iramaya, Mardialina, dan saya sendiri Yusuf Fadila. Oke, baiklah, pemateri pertama akan disampaikan oleh Mardialina. Mardialina, saya silakan. Baik, yang pertama itu adalah pengertian dari buku non-teks. Buku non-teks ini merupakan buku yang berisi materi untuk pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan, baik itu untuk peserta didik maupun pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, pada pendidikan, buku non-teks ini dijadikan sebagai pendamping siswa dalam belajar agar siswa ini dalam pembelajaran tidak merasa jenuh ataupun bosan. Sehingga buku non-teks ini mengedepankan ilustrasi sebagai media bercerita untuk siswa, sehingga diharapkan siswa lebih tertarik untuk membaca. Nah, buku non-teks ini juga memiliki beberapa materi pembelajaran seperti berhitung, pengetahuan umum, dan sebagainya. Contoh dari buku non-teks ini sendiri yaitu seperti buku kamus, atlas, buku biografi, dan yang lainnya. Baik, hanya itu saja pengertian dari buku non-teks. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Mardialina. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Suci Aprilia. Kepada Suci saya Baiklah, untuk buku non-teks itu memiliki komponen dasar dan utama non-teks. Nah, komponen dasar buku non-teks itu pelajaran terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ketentuan karakteristik. Nah, ketentuan karakteristik ini dalam mengembangkan suatu tulisan, penulis biasanya menggunakan beragam tulisan yang berhubungan dengan keahlian atau pengalamannya. Nah, dalam kriteria buku non-teks itu yang pertama materi buku yang dikembangkan itu bukan buku ajar wajib bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, materi buku tidak dilengkapi dengan instrumen evaluasi dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, penerbitan buku tidak disajikan secara serial berdasarkan tingkat kelasnya. Kemudian ketentuan dasar. Ketentuan dasar ini berhubungan dengan ketentuan sebuah penerbitan. Dengan demikian, buku non-teks itu yang diterbitkan harus memenuhi ketentuan dasar. Kemudian ketentuan struktur buku pada umumnya itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, isi, dan akhir. Nah, bagian awal minimal terdiri dari kata pengantar atau perkata dan daftar isi. Kemudian bagian isi merupakan materi isi buku. Kemudian dari bagian akhir minimal terdapat bagian daftar pustaka yang dilengkapi indeks atau lampiran. Nah, seorang penulis buku non-teks itu harus memperhatikan 3 bagian yang saya sebutkan. Kemudian yang terakhir, ketentuan grafika. Komponen grafika buku non-teks pada dasarnya itu bukan merupakan bagian yang harus dilakukan oleh penulis buku. Komponen ini harus ditentukan oleh penerbit. Nah, ketentuan grafika yang harus diperhatikan itu buku itu harus dijilid dengan rapi dan kuat. Kemudian buku itu menggunakan huruf dan gambar yang terbaca, dan buku itu dicetak dengan jelas dan baik. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan.